I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line. Perkenalkan, nama saya Ika Darmada Wijaksana dengan IPM 2231 1115. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu BIOS. Nah, BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak atau program antarmuka tingkat dasar sebagai pengatur proses input output data pada sebuah komputer. Sederhananya, BIOS diartikan sebagai suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk memulai sistem operasi. BIOS ini terletak di dalam chip komputer dan dirancang sedemikian rupa untuk melindunginya dari kerusakan disk. Pembeda BIOS dengan program komputer yang lainnya adalah terletak pada bagian penyimpanannya. Nah, jika biasanya program suatu komputer disimpan di suatu disk penyimpanan, BIOS disimpan pada suatu perangkat keras berupa memori flash yang disebut CMOS atau Complementary Metal Semiconductor. Setiap motherboard perangkat memiliki BIOS, namun jika rusak, kemungkinan besar motherboard tidak dapat digunakan kembali kecuali dilakukan install ulang atau upgrade. Nah, beberapa pembuatan BIOS yaitu Award BIOS, Phoenix BIOS, Micro Reserve, American Megatrend Incorporated, dan Amifin BIOS. Nah, apa saja sih komponen dalam BIOS itu? Nah, baik, yang pertama ada program BIOS setup. Nah, program ini berfungsi sebagai halaman untuk mengubah konfigurasi dari perangkat komputer, seperti mengubah tipe hard disk drive, pengaturan manajemen daya, kinerja komputer, dan lain sebagai kebutuhan user. Nah, yang kedua ini ada driver. Driver adalah hardware sebagai perantara antara komputer dengan perangkat keras untuk menempelkan perangkat komputer sebagai VGA, input device, prosesor, dan sound card, Bluetooth, dan sebagainya. Yang ketiga ada program bootstrapper utama. Program ini memiliki peran penting dalam terjadinya proses booting dalam sistem operasi. Nah, yang sudah diinstal dengan adanya program bootstrapper utama, komputer dapat melakukan proses booting yang lancar. Nah, cara kerja BIOS pada perangkat itu gimana sih? Nah, baik, tentu saja yang pertama itu BIOS akan melalui proses finalisasi. Dalam proses ini disajikan semua informasi mengenai spesifikasi komputer seperti jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan sebagainya. Nah, selanjutnya BIOS akan memeriksa setiap RAM dan proses untuk mengetahui apakah ia bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah memeriksa RAM atau proses, BIOS akan memeriksa device yang terpasang pada sebuah komputer. Apabila semua komponen telah sukses dilaksanakan, BIOS akan mencari lokasi booting device berserta sistem operasinya atau OS seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, kemudian BIOS akan memeriksa boot option. Pada pemeriksaan boot option sesuai dengan urutan settingan pada sebuah BIOS, pada dasarnya mulai dari boot CROM, CD, ROM, hard drive, LAN, dan lainnya. Kemudian BIOS akan memeriksa boot scan pada device yang diurutkan settingan vendor BIOS. Setelah pengaturan boot sudah sesuai, selanjutnya komputer akan restart. Nah, kamu bisa mulai untuk instalasi sistem operasi. Nah, kemudian apa sih fungsi BIOS? Nah, fungsi BIOS itu secara garis besar BIOS memiliki manfaat yang begitu besar, terutama pada troubleshooting. Secara teori, fungsi pada komputer terbagi menjadi 4, yaitu fungsi operasi. Fungsi BIOS ini untuk inisiasi sistem komputer saat dihidupkan hingga mengaktifkan perangkat bootable, misalnya hard disk yang bersih sistem operasi. BIOS terkait fungsi operasi adalah manajemen sistem startup system, proses booting, boot proses, pengaturan prioritas booting, dan manajemen kesalahan booting. Yang kedua,
Fungsi ekstensi. Fungsi ekstensi ini untuk manajemen hardware yang terhubung seperti beberapa hard disk yang terpasang VGA mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada fungsi operatif sistem service. Sesuai namanya, fungsi ini tentu menyediakan layanan kepada sistem operasi. Beberapa hal yang dilakukan BIOS terkait fungsi ini antara lain akses input dan output hardware, akses boot, akses pemberian mix code, akses identifikasi sistem, dan akses clocking. Kemudian yang terakhir itu fungsi konfigurasi. Nah, dalam fungsi konfigurasi ini, BIOS menyediakan antarmuka. Fitur ini disematkan untuk mempermudah konfigurasi sistem komputer. Nah, untuk mengakses stop utility, biasanya digunakan tombol DIR atau del yang ada pada desktop PC Acer atau V2 pada IU Netbook Acer saat BIOS menampilkan pesan pos. Nah, BIOS modern menyediakan fitur tambahan untuk melakukan monitoring sistem seperti suhu prosesor, suhu casing, volt cache, kontrol kecepatan kipas prosesor, dan lain-lain. Fitur ini biasanya bernama PC Health Status atau Hardware Monitoring. Nah, selain itu, fungsi koneksi juga terdapat fitur programming firmware BIOS yang berfungsi untuk menginstal ulang data microcode BIOS atau melakukan pembaruan pada chip BIOS. Nah, baik itu tadi sedikit tentang mengenai BIOS. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.